Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Pada video ini kita akan belajar tentang lembar kerja Microsoft Excel. Oke ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang lembar kerja pada Microsoft Excel. Nah, kita harus tahu dulu nih bahwasanya kalau pada Microsoft Word itu kita gunakan untuk proses pengolahan kata. Kata itu adalah Microsoft Word, sedangkan Excel itu adalah pengolahan angka. Oke ya. Nah, jadi kalau kita mau bersifatnya adalah sebuah kata itu diolah menggunakan Microsoft Word, sedangkan kalau pengolahannya itu menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi di sini sebelum kita mulai kita harus tahu dulu mana yang namanya baris, mana kolom, mana namanya sel. Oke, yang dinamakan sebagai kolom itu yang ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai dengan yang terakhir itu adalah X, F, D. Itu yang dinamakan sebagai kolom. Namanya baris tuh gini 1, 2, 3 sampai dengan yang terakhir itu adalah 104857776. Ini dinamakan sebagai kolom. Nah, selain baris dan kolom itu ada namanya sel. Sudah, itu ada namanya sel. Oke, kita lihat di sini dikatakan E3. Berarti dia selnya itu adalah kolom E baris ke-3. Seandainya di sini D3, berarti itu dikatakan sel D3 itu adalah kolom D nomor 3. Jadi kalau sel itu adalah kolom dulu baru baris. Nah, jadi kalau ini kita sebutnya sebagai kolom E baris ke-4 atau kita sebutnya sebagai E4. Begitu juga sampai dengan yang terakhir. Nah, jadi di sini pada lembar pertama adalah kita harus tahu dulu nih mana baris, mana kolom, mana namanya adalah sel. Kemudian sheet ini lembar kerja kita. Di sini kita nggak usah buat file baru ya. Kalau Microsoft Word misalnya kita ingin membuat sebuah file baru, kita buat membuka file yang baru. Kalau pada Excel nggak usah. Pada Excel kita bisa membuat sheet yang baru. Ini sheet ini lembar kerja atau halaman. Kita bisa menggunakan atau menambahkan sheet atau menambahkan halaman untuk lembar kerja yang kita gunakan. Oke ya, kemudian kalau pengaturan ini sebenarnya sama dengan Microsoft Word, mungkin ada beberapa tambahan seperti warp text. Itu adalah membuat kata menjadi ke bawah. Contoh misalnya seperti ini, Dito Putro Utomo. Nah, kalau tidak kita gunakan yang ini, maka dia posisinya akan menyamping. Tetapi kalau kita gunakan yang ini, yang artinya adalah kata ini akan dipindahkan ke bawah ketika sudah memenuhi daripada ini. Dia tidak boleh lebih daripada baris batas sel yang sudah ditentukan. Itu kan namanya adalah wrap text. Kemudian selanjutnya adalah merge. Merge ini menggabungkan sel. Jadi kita ingin menggabungkan seperti ini. H4 H3 kita ingin gabungkan dia dengan H5. Maka kita gunakan dalam merge center. Jadi adalah menggabungkan dua buah sel yang tadinya ada dua sel menjadi satu. Dua buah atau berapa? Jadi kalau 5 sel mau kita gabungkan gini ya juga nggak ada masalah, itu juga bisa saja. Yang penting dia ada lebih dari satu sel kemudian ingin kita gabungkan. Kemudian ini number ini berkaitan dengan penulisan. Contoh misalnya kita menulis angka 1 juta. Sudah, kita gunakan ini titik koma ini. Sudah, ini untuk penambahan ataupun pengurang daripada di belakang koma. Kemudian selanjutnya kita gunakan yang ini. Terserah, kalau pada umumnya kalau kita berbicara keuangan berarti berbicara tentang currency. Kemudian noun sudah. Kemudian kita rubah di sini itu adalah kita cari RP Indonesia. Kita cari dulu ya. RP Indonesia. Oke. Baru berapa angka di belakang koma, misalnya 0 berarti klik Oke, maka dia otomatis akan menambahkan kata RP atau menjadi mata uang rupiah atau mata uang Indonesia. Nah, jadi yang ini berkaitan dengan pengaturan daripada selnya. Apakah mau kita buat general, number, currency, accounting, date, time, percentage, fraction, sensitive, sex, special ataupun custom. Nah, dia itu bisa kita atur menggunakan yang ini. Kalau yang lainnya semua sama aja kecuali auto sum. Auto sum ini kita gunakan untuk menjumlahkan ya. Auto sum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketika kita gunakan auto sum maka dia otomatis akan menjumlahkan ke atas. Kemudian sort dan juga filter ini untuk seperti ini. Misalnya adalah kita nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian di sini nama, kemudian contoh di sini adalah kelas. Misalnya namanya adalah A B C D E F G H I. Kemudian kelasnya misalnya 1 kita anggap misalnya ya 13 12 14 15 18 19 22 21 24 26. Oke. Nah, di sini fungsinya filter ini adalah kita klik dulu, kita blok, kemudian kita klik, kita akan mengurutkan mana yang akan kita urutkan. Kalau kita mengurutkan dari dari yang paling besar ke kecil, maka kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini. Berdasarkan dengan apa? Misalnya berdasarkan dari ini kita filter sort A to Z, nanti semua akan menjadi record. Atau misalnya kita sort Z to A, yang artinya dari kecil ke besar. Kita juga bisa mengaturnya menggunakan ini. Daripada si sort dan juga filter. Insert di sini mungkin menghapuskan chart, nanti mungkin kita akan bahas tentang itu. Page layout itu berkaitan dengan pengaturan kertas, size kertas dan segala macam itu bisa kita atur. Ini formula ini nanti kita akan pelajarin ya, kita akan pelajarin tentang fungsi-fungsi Microsoft Excel. Itu ada di sini semua. Fungsi-fungsinya mau kita gunakan yang mana, kita tinggal pilih kita menggunakan yang mana, itu ada di sini semua. Kemudian data ya berkaitan dengan data yang kita gunakan. Jadi misalnya mau itu merubah dari Notepad ke Microsoft Excel, atau mau data yang acak-acakan mau kita susun di Microsoft Excel, itu juga bisa, atau kita proses di data ini. Review sama ya, review itu memberikan sebuah komentar, view-nya adalah untuk menampilkan tampilan. Nah, kemudian yang harus dipahami di sini adalah di dalam lembar kerja Microsoft Excel ada yang namanya absorb. Kita tekan F4, misalnya kita tekan F4 sama dengan ini, kemudian F4. Kalau sudah kita tekan ini, meskipun dia digeser kemana-mana itu tetap sama. Nah, itu tetap sama, kecuali kita seperti ini kemudian ini baru kita enter. Nah, ini kalau apa, dia bergeser semua. Kenapa? Karena dia tidak diabsolutkan atau tidak dikunci. Jadi yang penting itu adalah kalian harus tahu kapan harus mengunci, kapan harus tidak harus dilakukan mengunci daripada si ininya. Jadi kalau dikunci itu dia biar nggak bisa gerak-gerak. Ya, jadi ya kalau ini mungkin semua kurang lebihnya sama ya seperti di Microsoft Word. Mungkin ada beberapa tambahan yang berkaitan dengan ini. Sudah? Oke, mungkin itu saja pada video kali ini yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.